tahun sekali. Jadi atau setahun sekali atau pada saat itu bisa ada evaluasi atau akan ada kenaikan jabatan. Itu yang misalnya status sebelumnya itu asisten supervisor produksi, ketika dia akan diangkat menjadi supervisor produksi, nanti itu akan ada penilaian oleh pihak SDM misalnya, atau bisa HRD, bisa personal dia, itu kan namanya sesuai dengan perusahaan masing-masing. Oke, kita lanjutkan bahwa pengertian dari penilaian kinerja adalah merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. Kira-kira kalau misalnya pegawainya itu kinerjanya kurang baik, dampaknya bagi karyawannya, bagi perusahaannya apa? Menurut pendapat misalnya ketika kinerjanya turun, si karyawan tersebut pengaruhnya apa sih bagi perusahaannya kira-kira? Mungkin bisa bangkrut. Bisa bangkrut, terus apa lagi yang lain? Organisasinya kurang berkembang. Organisasinya kurang berkembang. Terus apa lagi kira-kira? Bangkrut, kurang bisa berkembang. Selanjutnya apa kira-kira yang paling utama? Perusahaannya tidak bisa mencapai target yang diharapkan perusahaannya. Biasanya kan perusahaan itu punya target dari setiap divisi atau bagian masing-masing. Misalnya dalam satu tahun itu, misalnya contohnya perusahaan itu harus memproduksi sekian ton atau sekian ribu ton dari minyak kelapa sawit. Itu kan ada targetnya yang harus dipenuhi gitu ya. Ketika tidak sampai produksinya itu kan pasti akan dilakukan penilaian. Kenapa sih target ini tidak bisa tercapai? Bisa misalnya karena perusahaannya itu bahan bakunya tidak mencukupi sehingga sempat terhenti terlebih dahulu, atau misalnya bisa juga karena si karyawannya ini tidak bisa bekerja memenuhi target dari perusahaan. Ya. Selanjutnya adanya tujuannya adalah untuk memberikan feedback kepada pegawai untuk memperbaiki tampilnya kerjanya, untuk meningkatkan produktivitas dari organisasi dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan seperti tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan pelatihan. Jadi perusahaan juga itu biasanya bisa memberikan misalnya beasiswa kepada karyawannya, atau bisa memberikan pelatihan misalnya di bagian keselamatan kesehatan kerja di perusahaan itu biasanya diberikan pelatihan K3. Nah itu bentuknya adalah pelatihan untuk meningkatkan kinerja si karyawannya. Banyak kan pelatihan-pelatihan sekarang yang diikuti oleh setiap bagiannya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, langkah-langkah dari penilaian kinerja ini teman-teman ada 4 langkah. Yang pertama adalah penentuan sasarannya dulu. Siapa sih yang sebenarnya akan menjadi sasarannya? Jadi biasanya penilaian itu untuk level non-staff dengan staff itu akan beda tingkatannya. Apalagi mereka memiliki misalnya jabatan tertentu, karena kan kalau udah levelnya sudah menjadi seorang pemimpin itu kan ada namanya penilaian dari kepemimpinannya. Gitu ya, misalnya aku gaya kepemimpinannya ini bagaimana untuk mempengaruhi kinerja si karyawan. Selanjutnya yang kedua adalah penentuan standar atau ukuran. Jadi itu ada yang perusahaan itu menggunakan baik sekali, cukup dan sebagainya. Ada juga nilainya itu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi tergantung dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Jadi penilaian itu bermacam-macam teman-teman. Mulai dari yang hanya dinilai oleh atasan, tapi ada juga dimulai itu dari dinilai oleh diri sendiri. Biasanya kalau dinilai oleh diri sendiri terlebih dahulu itu kan biasanya gini, kita sebagai karyawan itu akan menilai nih, nilai itu 5, semua baik, semua gitu kan. Tapi ketika nanti dinilai oleh rekan kerja, atasan itu akan lebih clear karena sesuai dengan kondisi nyata di tempat kerjanya. Atau misalnya ini dari bagian kehadiran, kita sebagai karyawan bilang aja nih bagus terus, kinerjanya kita nggak pernah telat, nggak pernah ada surat teguran, nggak pernah ada surat peringatan. Itu kan bisa ada checklist-checklistnya. Nah itu adalah biasanya bagian HRD atau personalianya itu akan bertugas untuk mengecek apakah benar nih si karyawan tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Ya. Selanjutnya adalah evaluasi dari penilaian. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dapat nih hasilnya? Biasanya di ranking teman-teman. Jadi misalnya di ranking, dapat yang penilaian yang nilai tertinggi itu kan misalnya 5 itu sekian orang dipresentasikan pada akhirnya itu baru nanti ke penilaian 1 yang paling rendah. Biasanya penilaian 1 itu terjadi ketika misalnya memang kinerjanya kurang baik atau penilaiannya kurang objektif.
atau menjadi seorang pimpinan di perusahaan tersebut, nilailah karyawan itu sesuai dengan kemampuannya tanpa ada misalnya masalah pribadi yang dibawa ke dalam tempat pekerjaannya. Jadi harus profesional. Makanya saya selalu bilang bahwa kita di tempat kerja dengan siapapun itu harus tetap ramah, baik dan sebagainya. Karena kita nggak tahu kedepannya bisa saja orang yang kita temui itu akan menjadi penilaian kita, akan bisa jadi atasan kita, atau bisa jadi rekan kerja kita nantinya. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman, silakan. Bu, boleh bertanya? Boleh silakan. Bu, kalau misalnya evaluasi penilaian dari karyawan itu tidak benar, padahal karyawan tersebut kinerja bagus, apakah itu akan merugikan perusahaan? Kalau misalnya dia kinerjanya baik tapi dinilai tidak baik oleh perusahaan, nah itu biasanya akan sedikit lebih jarang terjadi ya Mas, karena kalau misalnya ini dalam artian ketika kita menilai itu tidak hanya satu sisi saja yang menilai, mulai dari satu diri sendirinya, rekan kerjanya, atasan langsungnya, sampai nanti pimpinan tertinggi dari perusahaan tersebut. Jadi sudah melewati berkali-kali penyaringan sampai pada akhirnya adalah nilai terakhirnya. Gimana? Gitu? Baik, cukup Bu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut dulu ke slide selanjutnya? Baik, selanjutnya ini adalah hambatan dari penilaian kinerja. Jadi yang pertama adalah kesalahan penilaian, ketidaksiapan dari penilai, ketidakefektifan dari praktek dan kebijakan dari organisasinya, dan juga formulir penilaian yang tidak baik. Nah, ini yang pertama yang sering terjadi adalah kesalahan dari penilaian. Dalam arti ini, penilaian itu tidak tahu kinerja dari si karyawan tersebut, tapi melakukan penilaian. Jadi mereka akan menjadi subjektif dalam penilaian. Jadi pihak terkait, pimpinan, personalia atau HRD itu harus menentukan siapa yang tepat untuk menjadi penilai dari karyawan tersebut. Jadi biasanya itu menurut pengalaman saya itu biasanya akan dibuat karyawan itu yang akan menilai siapa saja. Nanti kita inputkan di sistem, nanti muncul di sistem karyawan-karyawan tersebut, mereka akan dinilai gitu. Jadi sifat penilaian ini seharusnya rahasia teman-teman. Jadi nggak bisa misalnya diumumkan kemana-mana untuk sementara sampai hasilnya nanti akan muncul atau misalnya sudah di ranking dan sebagainya. Itu adalah hak dari personalia dan juga pihak yang terkait dengan penilaian tersebut gitu ya. Yang kedua adalah ketidaksiapan yang tadi saya bilang, ketika tidak mengenal orang tersebut terus kita jadi subjektif, tidak menilai sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh karyawan tersebut gitu ya. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Memberikan kepada manajer penilainya, selanjutnya adalah memilih penilaian yang tepat. Nah, ini adalah yang paling sulit teman-teman kalau misalnya kita lihat gitu ya, bahwa memilih penilaian yang tepat, karena kita itu nantinya akan mempengaruhi, penilaian kita akan mempengaruhi karir seseorang. Kan tadi dibilang bahwa ketika penilaian itu akan berpengaruh terhadap kenaikan jabatan, promosi yang bersangkutan, terus juga nanti akan berpengaruh terhadap kinerja ke depannya. Kadang kan ada gini, karyawan itu ketika dinilainya kurang baik itu menjadi menurun produktivitasnya atau kemampuannya. Tapi ada juga ketika karyawan tersebut diberikan nilai yang kurang baik, itu menjadi motivasi bagi si karyawan itu untuk berkembang lebih baik lagi. Ya. Nah, ini yang dibilang tadi kesalahan dalam penilaian. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan adalah halo effect atau penyimpangan yang bersifat dari pribadi. Yang tadi saya bilang bahwa subjektif gitu ya. Karena pribadinya nggak suka, jadi kita nilainya jelek aja, itu nggak boleh. Tapi memang benar berdasarkan fakta bahwa yang bersangkutan itu perlu dilakukan atau perlu diberikan pelatihan karena mungkin kinerjanya kurang baik. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah the error of central tendency, yaitu penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada karyawan. Jadi itu suka dia nilai itu cuma dari 5, 4, 3, 2, 1 itu dia pilih 3 netral. Karena dia nggak mau ngambil resiko, nggak mau nanti tiba-tiba ditanyain kenapa penilaiannya jelek, nggak mau tiba-tiba juga ditanyain kenapa penilaiannya itu baik banget padahal kinerja si karyawan itu kurang baik. Ya. Selanjutnya ada the lisensi and strictness bias, yaitu
udah deh kita kasih nilai baik aja, tapi kinerjanya tidak baik. Jadi nanti ada kesalahannya adalah ketika mungkin produktivitas dari perusahaan itu tidak tercapai, itu bisa kita lihat bahwa oh ternyata karena penilaiannya itu terlalu baik, itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak ada yang dievaluasi, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki dari si karyawan tersebut. Atau personal prejudice dalam akhir yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Jadi langsung membuat statement bahwa kelompok tersebut itu tidak bisa bekerja atau bagian tersebut tidak bisa bekerja, itu tidak boleh. Yang kelima adalah resensi effect, yaitu menilai mendasarkan penilaiannya pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Misalnya ini, dia melakukan kesalahan beberapa hari sebelum melakukan penilaian. Misalnya dia merugikan perusahaan, misalnya terjadi mungkin kerusakan mesin karena kesalahan si karyawan tersebut. Pada akhirnya ya udah deh, kita nilai kurang baik aja, tapi kita tidak lihat dari penilaiannya dia selama 1 tahun terakhir. Jadi cuma karena 1 kali dia melakukan kesalahan kita menganggap bahwa kinerjanya tidak baik, gitu ya. Itu juga tidak boleh. Jadi makanya teman-teman ketika teman-teman menjadi penilai itu bebannya berat karena akan mempengaruhi karir dari seorang karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada ketidaksiapan penilai. Penilai kurang percaya diri. Ada yang misalnya suka dari saya nilai bagus saja, biar saya nggak ditutup, nggak didatengin. Kalau penilaiannya kurang baik sama karyawan, atau keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaannya. Jadi sebenarnya dia tidak paham dengan bagian yang akan dia nilai. Jadi akhirnya dia ngasih nilai baik atau ngasih nilai yang kurang baik. Selanjutnya ketiga adanya kurang waktu untuk melakukan penilaian. Misalnya makanya penilaian itu tidak bisa dilakukan sekarang saya kasih, sekarang juga saya tungguin 5 menit BTS itu nggak boleh. Kan harus benar-benar dilihat. Ya istilahnya kita harus memikirkan, oh si karyawan ini benar nggak ya kinerjanya seperti yang saya tulis atau saya nilai. Harus kita ingat-ingat lagi. Tidak boleh kita hanya karena satu kesalahan di akhir kita langsung menilai itu salah atau pekerjaannya kurang baik. Selanjutnya adanya ketidakefektifan praktek dan kebijaksanaan dari organisasi. Tidak adanya reward bagi penilai, adanya non-supporting license, atau misalnya menurut kebiasaan bahwa penilaian yang jelek terhadap bawahan berarti kelemahan atasannya dalam membina bawahannya. Jadi kan ada yang begini, oh bagian produksi ini nggak mencapai target karena pimpinannya tidak bisa bekerja atau misalnya tidak bisa mengawasi karyawannya, itu tidak bisa. Penilaian itu dilakukan karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung di dalamnya. Nah ini adalah metode dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada rating scale, ada checklist, ada critical incident teknik, ada skala penilaian. Selanjutnya ada observasi dan tes untuk kerja, dan selanjutnya ada metode perbandingan kelompok. Itu ada tulisan gini, mereka akan memberikan bonus ke karyawannya semua, tapi akan disesuaikan dengan nilai prestasi dari setiap unit yang ada di dalamnya. Ketika satu unit ini ada masalah, hingga performanya turun, itu akan mempengaruhi bonus yang diterima dari unit tersebut. Itu ada juga yang seperti itu. Atau penilaian yang berorientasi pada masa depan. Jadi menilai dari penilaian diri sendiri, manajemen by objektif, penilaian secara psikologis atau assessment center. Nah biasanya itu tiap tahun perusahaan itu akan memberikan penilaian tahunan kepada kinerja karyawan dalam 1 tahun tersebut. Gunanya nanti adalah untuk di tahun berikutnya sebagai evaluasi apakah si karyawan tersebut akan bisa menduduki jabatan tertentu, bisa juga naik golongan. Itu akan mempengaruhi dari yang pertama adanya nama karyawan, depan karyawannya, terus departemennya apa, tanggal, dan nama penilai. Jadi nanti ada dari inisiatif, kehadiran, kerjasama, kuantitas dan kualitas. Ini tergantung dari bagiannya masing-masing apa saja yang dibutuhkan. Makanya kalau di sini kan kita lihat ada yang dikosongin, teman-teman, itu sesuai dengan kebutuhan dari departemen masing-masingnya. Selanjutnya di sini ada dengan checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar untuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilaian memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Standar-standar itu misalnya kehadiran, pulang tepat waktu, pegawai bersedia untuk lembur, patuh pada atasannya, dan juga yang lainnya. Misalnya kadang itu perusahaan ketika di suatu kondisi itu harus terjadi lembur,
ya mungkin kerjaan yang menumpuk dan sebagainya, atau misalnya memang dalam untuk mencapai target yang diharapkan perusahaan itu biasanya akan mundur. Nah, karyawan juga harus siap sedia untuk melakukan hal tersebut karena untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada namanya metode checklist yang tadi dengan bobot nilainya itu 6,5, 4,0 gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sini. Selanjutnya ada critical incident technique. Critical incident technique ini adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik ataupun yang tidak baik di dalamnya. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, mencatat perilaku kritis dari karyawan itu sendiri dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut. Nah, ini adalah pemeliharaan mesin. Contohnya di sini ya, kita bisa lihat perilaku positifnya apa. Misalnya dia melakukan pengecekan ulang terhadap misalnya mesin itu sebelum jalan dia lakukan pengecekan ulang. Nah, ada juga tanggal negatif dalam arti pada saat kerusakan perilakunya kenapa, karena kurangnya perawatan atau maintenance dari karyawan tersebut sehingga misalnya mesin itu rusak dan sebagainya. Selanjutnya adanya skala penilaian berjangka perilaku. Jadi dalam perilaku itu adalah penilaian yang dilakukan dengan menspesifikasikan untuk kerja dalam dimensi-dimensi tertentu, misalnya baik perilaku yang sangat diharapkan dan atau tidak diharapkan oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada observasi dan tes kerja. Misalnya dilihat nih, penilaian dilakukan melalui tes di lapangan. Misalnya seorang pilot setiap 6 bulan sekali harus menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau menggunakan simulator. Itu akan dilakukan, dan tes kesehatan salah satu contohnya. Jadi langsung terjun baru dilakukan penilaian. Ya. Selanjutnya yang keenam itu adalah metode pembandingan kelompok. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai itu sendiri dengan rekan kerjanya. Bukan kan perusahaan itu misalnya membandingkan antara kinerja si A dan si B, atau kinerja dari departemen A dan departemen B yang ada di perusahaan tersebut, yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik, misalnya dengan pemberitakan atau ranking, pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan, pemberian poin atau angka. Selanjutnya adalah metode perbandingan dengan pegawai lainnya. Nah, biasanya suka dibandingkan karyawan A dengan B. Biasanya makanya dilakukan dengan dilakukan dengan ranking gitu ya. Jadi bisa dilihat si karyawan A ini ketika dihitung semua dari hasil penilaian 4,6 hasilnya, terus ada yang 4,5 itu akan turun gitu, adanya peringatan di dalamnya. Selanjutnya adalah pemeringkatan. Pemeringkatan yaitu keseluruhan pegawai dalam satu kelompok diurutkan mulai dari yang terbaik hingga yang paling terburuk atau paling rendah penilaiannya. Jadi kalau dari 10 itu, dari 1 itu nilainya A, B, C sampai ke J itu adalah penilaian yang paling rendah. Biasanya itu akan diurutkan teman-teman sama bagian terkait, atau misalnya bisa HRD-nya, bisa personalnya, bisa bagian SDM di dalamnya. Selanjutnya, pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan. Metode ini dilakukan dengan cara membuat distribusi. Misalnya nilai yang paling baik itu misalnya 12,5%, hanya 12,5% dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut akan menjadi nilainya terbaik. Selanjutnya nanti ada 25% yang akan dinilai baik, 50% akan dinilai cukup, dan yang terakhir ada 12,5% yang nantinya akan dinilai cukup oleh oleh perusahaan tersebut. Kemudian seluruh pegawai dimasukkan dalam kategori atau klasifikasi. Misalnya di Excel ini langsung dirinci, yang dapat terbaik itu 12,5% itu dari urutan 1 misalnya sampai 10, juga selanjutnya pada kategori cukup di bawahnya. Selanjutnya adalah pemberian poin, ya. Metode pemberian poin yaitu semua pegawai dinilai, diberi poin atau nilai diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi misalnya pertama itu nilai tertingginya 89, 81, 76, tapi kita harus lihat dulu nih kode-kode dari si karyawan tersebut, jadi kita tahu berapa nilai yang mereka dapatkan. Selanjutnya, perbandingan dengan pegawai lain adalah membandingkan setiap pegawai untuk menentukan siapa yang terbaik. Kemudian pegawai yang terbaik itu adalah pegawai yang memiliki jumlah terbaik dibandingkan yang lainnya. Berdasarkan matriks perbandingan maka dapat dihitung siapa yang mendapat jumlah terbaik dibandingkan dengan rekan kerjanya. Gitu
ya. Teman-teman pernah lihat kan di tempat makan atau di perusahaan itu suka ada penilaian yang misalnya karyawan terbaik bulanan, tahunan. Nah, itu kan dilakukan penilaian dulu nih, baru dapat ternyata dari seluruh divisi yang ada di perusahaan itu bahwa karyawan tersebut adalah karyawan terbaik ya. Kita kan sekalian di tempat makan ya, karyawan terbaik bulanan, terus ada fotonya di bingkai ditaruh di dekat kasirnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap kinerja karyawannya dari proses penilaian ini sendiri. Selanjutnya ini ada contoh matriks, jadi ada 2, 1, jadi dalam artian nanti akan skala nih dari pertanyaan 1 sampai 10 gitu. Mereka akan menjawab apa saja gitu. Pada akhirnya nanti kita bisa menghitung di akhirnya bahwa karyawan dengan nama X ini urutannya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Penilaian diri sendiri. Nah, banyak nih ketika menilai diri sendiri itu pasti hasilnya jadi subjektif ya. Iya. Saya tidak pernah datang telat, tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan, tidak pernah dapat surat teguran, peringatan dan sebagainya. Saya bekerja dengan baik. Nah, semua itu ketika kita menilai diri sendiri wajar teman-teman, kita menilai adalah baik semua. Tapi nanti pasti ada quality control atau bagian yang akan mengecek itu semua apakah benar karyawan tersebut tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan, apakah tidak pernah mendapat teguran dari perusahaan atau peringatan gitu ya. Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilaian mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari pegawai pada pegawai, tujuan dari organisasinya dan tantangan dari organisasinya. Berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki dari si karyawan tersebut. Jadi tipenya ada karyawan itu ketika mendapatkan penilaian yang kurang baik itu akan marah gitu ya, dalam arti saya nggak gitu kok kinerja saya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ketika kita dinilai kurang baik oleh rekan kerja, atasan dan sebagainya, itu kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana caranya ketika tahun depan ada penilaian yang kita sudah lebih baik kinerjanya ya. Karena karyawan itu pasti mengingat bahwa kalau kinerjanya baik, mereka akan juga bisa dipromosikan, dapat bonus, terus juga bisa disekolahkan ke perusahaan dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah manajemen bioobjektif atau MBO di dalamnya, sebuah program manajemen yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran yang akan dicapainya. Prosedurnya adalah atasan menginformasikan tujuan yang akan dicapai unit kerja yang merupakan tujuan yang lebih atas dengan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Kemudian setiap individu menentukan tujuan masing-masing yang dirundingkan dengan atasan, terus juga dengan tantangan dan cara mengatasi untuk tujuan tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan penilaian, terus sudah di-ranking, sudah diketahui hasilnya, tugas saat ini adalah melakukan evaluasi atau apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk misalnya untuk si karyawan ini bisa bekerja lebih baik lagi. Misalnya diberikan pelatihan, pendidikan, atau diberikan konseling dari si karyawan tersebut ya. Nah, untuk slide yang selanjutnya adalah penilaian secara psikologis. Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli. Teman-teman ada yang sudah pernah mengalami yang namanya psikotes? Ya, psikotes itu ada yang tes menggunakan tes koran ya, traveling namanya gitu ya. Ketika kita harus dari bawah sampai ke atas menghitung jumlahnya, ketika digeser salah, itu semuanya pasti dianggapnya adalah tidak hasilnya tidak valid gitu ya. Atau misalnya kita ketika mengikuti pada saat melamar pekerjaan atau misalnya teman-teman ketika masuk ke universitas juga kan ada tesnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Penilaian ini dilakukan melalui tes psikologi seperti tes kecerdasan, kecerdasan emosional dan tes kepribadian. Jadi perusahaan juga akan melakukan tes-tes tersebut ketika sebelum merekrut. Jadi nanti kan ada tahap rekrutan tuh, teman-teman akan direkrut, dilakukan tes gitu ya, nanti baru bisa ditentukan dari tes tertulis, wawancara, terus dari bidang keahliannya apakah bisa bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya adanya assessment center atau pusat penilaian. Penilaian dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih baik atau lebih besar di dalamnya. Proses pelaksanaan dengan interview, pendalaman
bekerja diskusi terbuka dan mensimulasikan pekerjaan dalam bentuk pengambilan keputusan. Jadi teman-teman itu ketika bekerja itu juga evaluasi dari rekan kerja itu juga penting, karena misalnya kita bisa tahu oh apa sih yang kurang dari pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya diri sendiri itu adalah ketika menilai kinerja kita akan selalu baik ya, tapi ketika orang lain yang menerima hasil dari kinerjanya kita juga akan merasakan apakah kinerjanya kita baik atau kurang baik dan harus diperbaiki. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi penilaian kinerja adalah proses pemberian umpan balik kepada pegawai yang sedang dinilai dalam upaya memberikan masukan. Yang pertama adalah evaluation interview, adalah memberikan umpan balik tentang kerja masa lalu dan potensi masa depannya. Jadi kan penilaian itu di akhir tahun, itu adalah hasil kinerja dari teman-teman dalam 1 tahun tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan di evaluasi? Oh, kinerjanya kurang baik, apa nih yang harus dilakukan di jangka yang akan datang? Misalnya diberikan pelatihan, terus diberikan misalnya pendidikan yang lebih lanjut supaya bisa meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada talent approach, atau misalnya menggambarkan keadaan untuk kerja pegawai yang meyakinkan pegawai untuk berperilaku lebih baik lagi. Yang ketiga adalah engagement method, dan yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan, mempertahankan yang sudah dilakukan, mengatasi reaksi dengan bimbingan dari pegawai yang berperilaku lebih baik. Dan yang terakhir adalah problem solving approach, yaitu mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pegawai dalam pekerjaannya melalui pelatihan, coaching, dan konseling. Jadi nanti itu ketika penilaian kinerjanya kurang baik atau misalnya perlu dilakukan peningkatan kinerja, dilakukan dengan pelatihan, terus juga coaching dan konseling. Jadi perusahaan juga harus menyiapkan konseling bagi karyawan-karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari penilaian kinerja ini. Saya mau bertanya, bisa nggak sih pengaruh hubungan saudara dari ketua departemen sama anggotanya mempengaruhi nilai kinerja? Ketua sama bagian ada di dalam itu satu keluarga gitu. Iya. Nah, biasanya perusahaan itu tidak boleh memperbolehkan hal tersebut. Jadi biasanya ketika dilakukan